Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Kembali lagi, saya akan memberikan video pembelajaran yang terkait dengan fisika tentunya. Bertemu dengan saya kembali. Kali ini topik yang saya akan ajarkan yaitu tentang mekanika ya. Jadi mekanika ini nanti ada beberapa kali pertemuan ya. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa yang dipelajari di mekanika yang pertama ini. Yang pertama nanti itu kita belajar tentang vektor, kemudian gerak lurus, ya, dan apa saja yang termasuk dengan gerak lurus nanti akan saya terangkan pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama itu adalah vektor. Jadi kalau berbicara masalah vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Lawannya nanti ini adalah besaran skalar, dia hanya memiliki besar saja tapi tidak memiliki arah ya. Itu skalar namanya. Nah, kali ini berbicara tentang vektor ya. Jadi kalau sebuah vektor ditampilkan ada dua buah vektor misalkan ya. Jadi kalau saya buatkan di sini misalnya di sini ada vektor A, lalu ada vektor B gitu. Ya. Jadi ini sebagai ujung vektor, ini pangkal vektor ya. Selagi ini sebagai ujung vektor, ini sebagai pangkal dari sebuah vektor. Nah, dalam hal ini nanti ada yang disebut dengan penjumlahan dua buah vektor ya. Jadi kalau ada vektor A dan B, dalam hal ini F1 dan F2, nanti membentuk sudut ya, membentuk sudut. Jadi kalau misalnya ini vektor A, lalu terhadap vektor B seperti ini membentuk sudut sebesar alfa atau theta atau sudut apa saja. Maka besar penjumlahan dua buah vektor itu dinyatakan dengan F1 ditambah F2 itu sama dengan F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2F1 kali F2. Lantas ini kita kalikan dengan kosinus theta. Nah, jadi ada juga kalau nanti dibuatkan dalam bentuk selisih ya, selisih vektor. Jadi tinggal digantikan saja, ini ganti jadi negatif, ini gantikan menjadi negatif ya. Nah, itu untuk penjumlahan dua buah vektor. Nah, yang berikutnya lagi adalah perkalian vektor ya. Jadi kalau perkalian vektor itu ada dua, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Kalau perkalian silang itu sering disebut dengan cross ya. Jadi kalau perkalian cross dua buah vektor, oke. Jadi vektor A dan B atau vektor F1 dan F2 dikalikan silang begitu, maka nanti F1 vektor kali F2 vektor kalikan dengan sinus theta. Jadi dia menggunakan sinus ya. Kalau dia perkalian titik atau perkalian dot dua buah vektor, maka F1 dot F2 itu sama dengan F1 dikalikan dengan F2 kalikan dengan kosinus theta. Nah, untuk perkalian titik dan juga perkalian silang, jadi di sini saya buatkan atau saya sajikan dalam bentuk vektor I dan juga vektor J, satu lagi vektor K. Ini vektor I adalah vektor pada sumbu X kalau dia J, vektor pada sumbu Y kalau dia K, vektor pada sumbu Z. Jadi tiga dimensi begitu ya, tiga dimensi X, Y dan juga Z. Nah, kalau nanti perkalian titik atau perkalian dot, I dot I itu sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Itu nilainya adalah 1 ya. Nah, yang lain di luar itu contoh I dot J atau J dot I ya, itu nilainya 0. J dot K atau K dot J itu juga nilainya 0. I dot K atau K dot I itu juga sama dengan 0. Jadi di luar dari yang sama dikalikan titik itu sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya perkalian silang atau perkalian cross. Kalau yang sama dikali silang atau cross ya, I cross I itu sama dengan J cross J sama dengan K cross K, kebalikan daripada si perkalian titik ya. Nilainya sama dengan 0. Namun nanti untuk ya perkalian di luar dari yang sama, perkalian silang atau cross, itu nanti menghasilkan begini.
ya. Ingat saja ketika jarum jam berputar, putaran itu normalnya begini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau I cross J itu hasilnya ini K ya. Hasilnya adalah K vektor. K cross I ini kan masih searah ya. Hasilnya adalah J vektor. Oke? Dan seterusnya. Bagaimana kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya tandanya jadi berubah menjadi negatif ya. Contoh kalau I cross K kan sudah berlawanan arah ya. Maka hasilnya minus J. J cross I ini juga berlawanan, hasilnya adalah minus K. Nah, seperti itu kalau perkalian dua buah vektor ya, perkalian dua buah vektor yang saya ajarkan pada video pembelajaran ini. Yang berikutnya itu adalah gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus nanti ini terbagi atas beberapa: gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak dilempar vertikal ke atas, gerak dilempar vertikal ke bawah, gerak parabola, dan namanya nanti adalah gerak mendatar ya. Nah, satu-satu akan saya terangkan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Jadi bagaimana yang disebut dengan gerak lurus beraturan? Jadi ketika sebuah benda ya, kalau ini misalkan lintasan dari bendanya, ini posisi A misalkan, artinya posisi benda pada titik A, ini posisi B, posisi benda pada titik B, ini posisi C, posisi benda pada titik C, begitu ya. Lantas ketika di A, kecepatannya sama dengan 10 meter per detik. Ketika di B, kecepatannya itu 10 meter per detik. Ketika di C, kecepatannya itu 10 meter per detik. Inilah yang disebut selanjutnya dengan gerak lurus beraturan. Ya. Sehingga kalau kita amati ini, ketika di A dan ketika di B, satu lagi ketika di C, kecepatan benda tersebut tidak ada perubahan. Nah, itu ya, kecepatannya tidak ada perubahan. Sehingga kalau kecepatannya tidak ada perubahan, maka bisalah kita buatkan di sini bahwa ketika gerak lurus beraturan, kecepatannya itu nilainya konstan. Artinya dia tidak berubah ataupun tetap, ya. Lalu kalau kecepatannya yang konstan, oke, kecepatannya yang konstan, maka dengan demikian nanti percepatannya itu nilainya sama dengan 0, ya. Jadi dia tidak memiliki percepatan karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu, ya. Jadi kecepatannya tidak ada berubah. Kalau tidak ada berubah kan hasilnya 0. 0 mau dibagi berapapun itu hasilnya 0. Itu sebabnya percepatannya sama dengan 0. Sekiranya bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita sajikan dalam bentuk grafik ya. Grafik yang pertama antara kecepatan dengan selang waktu atau waktunya. Mau berapa besar pun waktunya, ya, kecepatannya ini tidak berubah, sama terus. Nah, bisa juga nanti dia untuk mencari jaraknya kita pakai metode luas dari grafik, ya. Nah, kalau disajikan antara jarak dan waktu, ya, itu nanti grafiknya seperti ini, ya, miring dia ya, sehingga membentuk sudut alfa terhadap t. Atau jika ditanya V-nya, kecepatan maksudnya, itu sama dengan tangen alfa. Itu kalau grafik jarak terhadap waktunya. Nah, dirumuskan nanti bahwa ya nilai daripada jarak, ya, jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, jadi perlu hati-hati juga untuk mengerjakannya nanti ketika salah satunya dalam satuan meter, misalnya di sini meter, ya, ini kilometer per jam, maka ini kita rubah ke dari kilometer per jam menjadi meter per detik, ya, atau sebaliknya. Nah, jadi itu untuk gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Artinya kalau gerak lurus berubah beraturan, ketika di A misalnya ya, misalnya di A itu 10, lantas di B-nya menjadi 20, di C itu menjadi 30. Nah, dengan demikian ketika di A, di B, dan di C terjadi perubahan kecepatan. Lalu kalau kita perhatikan kecepatannya ini berubahnya
Dari sini kemari 10, dari sini kemari 10. Berarti mengalami kenaikan sebesar 10. Maka lebih lanjut ini disebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah secara teratur atau beraturan. Sehingga bisa saya buatkan di sini bahwa kalau GLBB kecepatannya itu dia berubah. Perubahannya itu secara teratur, ingat ya. Perubahannya secara teratur. Lalu percepatannya itu nanti boleh konstan atau tidak sama dengan 0, ya. Jadi dia memiliki yang namanya percepatan. Ketika kita naik sepeda motor atau membawa mobil dan kita gas misalnya, maka mobil itu akan mengalami percepatan. Namun ketika kita rem, dia akan mengalami perlambatan. Peristiwa itu bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Ya. Jadi ketika kecepatannya meningkat dalam selama waktu tertentu, ya, dia kecepatannya naik lalu dihubungkan. Inilah grafik kalau nanti dia dipercepat, ya. Grafik kalau bendanya dipercepat. Jadi A-nya ini bernilai positif. Kebalikannya, kalau kita rem lama-lama dia akan pelan dan akhirnya dia berhenti. Maka pada saat itulah dia mengalami yang disebut dengan perlambatan. Ya. Jadi ini grafik antara kecepatan terhadap waktu mengalami percepatan, kecepatan terhadap waktu mengalami perlambatan. Nah, kalau jarak dan waktu dia mengalami percepatan, grafiknya seperti ini, ya. Kalau jarak dan waktu mengalami perlambatan, grafiknya seperti ini, ya. Dan sama halnya dengan GLB tadi, jika grafik V dan T dihubungkan, bisa dicari langsung saja jaraknya sama dengan luas daripada grafiknya. Nah itu, ya. Nah, kira-kira apa rumus ataupun formula yang harus diingat kalau nanti gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan, nanti rumus dasarnya ini. Jadi ini harus diingat ya. Ini nanti pemanfaatannya ini pada saat gerak jatuh bebas, gerak dilempar vertikal ke atas, gerak dilempar vertikal ke bawah, gerak parabola. Ya. Jadi ini harus sudah tahu ya. VT sama dengan V0 tambah AT, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, ini yang tiga ini harus diingat. Jadi ketika dia mengalami percepatan, maka nilainya positif. Ketika mengalami perlambatan, nilainya ini negatif. Itu, ya. VT itu adalah kecepatan akhirnya. V0 itu kecepatan awal atau mula-mula. A itu adalah percepatan. T itu adalah waktu. S itu panjang lintasan ataupun jarak yang ditempuh. Nah, ini ya, harus sudah tahu rumus daripada gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya aplikasi daripada gerak lurus berubah beraturan itu nanti yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, ya, nanti yang perlu kalian ingat ketika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ya, saya mengajarkan di sini tidak perlu menghafalkan ya. Ketika dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka panjang lintasannya adalah misalnya begini ya. Saya jatuhkan spidol ini kemari, maka panjang lintasannya ini adalah tinggi. Sementara kalau tadi gerak lurus berubah beraturan, panjang lintasannya ini. Dengan demikian bisalah kita ganti variabel dari S itu menjadi tinggi ataupun H. Lalu ketika saya jatuhkan ini, mula-mula benda ini pasti dalam keadaan diam. Maka kalau begitu kecepatan awalnya atau V0-nya sama dengan 0. Lalu lintasannya itu searah dengan gravitasi bumi. Sehingga nilai A itu sama dengan positif G ataupun sama dengan G. Seperti itu ya. Lantas rumus-rumusnya apa saja? Rumus-rumusnya apa saja? Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, sebenarnya saya ulang, ini saja kalian sudah tahu, ini semua bakalan tahu. Jadi konsep dasarnya adalah ini. Atau rumus dasarnya adalah ini. Ya. Baik. Sekarang begini, VT itu adalah kecepatan akhirnya, ya. Kecepatan akhir. Ayo. Sama dengan
Fenolnya di sini 0. A di sini adalah G. Berarti rumusnya VT sama dengan G kali T. Sudah? Kan nggak perlu dihafal rumus ini. Sudah? Yang kedua, S ini jarak. Jaraknya tadi kan sudah saya bilangkan, itu sama dengan tinggi. Berarti H sama dengan ini 0 kali T, 0 ya. Setengah AT kuadrat. A-nya sama dengan G. Berarti menjadi setengah GT kuadrat. Satu lagi, VT kuadrat. Saya tulis di sini VT kuadrat ya. Itu sama dengan V0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0. 2AS. A-nya sama dengan G, S-nya tadi sama dengan H. Berarti 2GH. Seperti itu. Lalu kalau kita hilangkan kuadratnya ini, maka ini menjadi akar. Nah, inilah yang menjadi rumusan yang perlu pada gerak jatuh bebas. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dihafal di sini, cukup hanya ini saja, dan yang lain itu adalah konsep-konsepnya ya. Baik. Berikutnya, gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi kalau saya lemparkan benda ini ke atas, maka dia perlu yang namanya kecepatan. Sehingga catatan yang harus kalian ingatkan di sini adalah V0-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Lalu ketika dia ke atas, tentu ini akan semakin lambat, sehingga percepatannya itu sama dengan minus dari G, karena berlawanan dengan arah gravitasinya ya. Baik, sehingga tinggal tuliskan saja rumus ini, pindahkan ke sini. Oke, baik, saya buat ya. Sehingga nanti yang pertama VT itu sama dengan, kita ikuti saja ini, V0 lalu tambah A-nya sama dengan minus G gitu ya. Berarti menjadi minus G kali T gitu. Itu satu ya. Yang kedua, S-nya ganti jadi H. H sama dengan V0 T. V0-nya kan ada ya, V0 T kurang setengah GT kuadrat, kan gitu ya. Terus satu lagi, VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. A-nya sama dengan minus G tadi, S-nya sama dengan H. Berarti 2GH. Ah, seperti itu ya. Ini yang perlu kalian ketahui untuk gerak dilempar vertikal ke atas. Sekali lagi, tidak perlu dihafalkan, yang penting tahu yang ini ya. Dan catatannya seperti yang sudah saya buatkan. Nah, berikutnya, ketika benda ini naik ke atas, akhirnya setelah sampai di paling puncak, dia akan turun kembali. Ya, maka ketika dia mencapai titik puncaknya atau paling tinggi, ya, terjadi di ketinggian maksimum, yang harus kalian ingatkan, dia nanti berhenti sebentar, lalu turun lagi, ya. Walaupun hanya itu beberapa detik saja, ya. Maka nanti di sini VT-nya sama dengan 0. Itu ketika dia mencapai tinggi maksimum. Maka kalau VT-nya sama dengan 0, coba kalau kita masukkan ke sini, 0 sama dengan, ya, 0 sama dengan V0 kurang G kali T. Sehingga kalau saya pindah ini, GT berarti adalah V0. Kalau begitu, T sama dengan V0 per V0 per G. Nah, inilah sebenarnya waktu yang dibutuhkan ketika dia mencapai tinggi maksimum. Ya, waktu ketika dia mencapai tinggi maksimum. Nah, ketika dia naik dan juga turun, itu waktunya sama. Ya, maka waktu naik dan turun ini sering disebut dengan waktunya berada di udara. Jadi ketika dia berada di udara, waktunya itu adalah 2 kali, karena naik sama dengan turun, 2 kali V0 per G, seperti itu. Ya, baik. Nah, terus kalau kita jabarkan ini 0 kuadrat, ya. Ini warnanya beda, saya buat ya. 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Sehingga kalau saya pindah 2GH itu sama dengan V0 kuadrat.
Maka kalau begitu mencari tinggi maksimumnya, tinggi maksimum ini ya, itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Inilah untuk mencari tinggi maksimum ketika gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang perlu dihafal untuk ini, cukup hanya ini saja. Ya, nah, itu dia untuk gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, yang berikutnya adalah gerak dilempar vertikal ke bawah. Ini tentu berkebalikan dengan gerak dilempar vertikal ke atas ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau dia ke bawah sudah pasti mengikuti gerak jatuh bebas, tidak ya. Kalau dilempar vertikal ke bawah, itu nanti dia memiliki kecepatan. Jadi V0-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu percepatannya searah dengan gravitasi, jadi nilainya positif G ya. Baik. Sehingga bagaimana rumus-rumusnya? Nah, rumus-rumusnya tinggal pindahkan saja ini ke sini. Ganti tanda negatifnya menjadi positif. Ya, saya tuliskan sini. Maka VT sama dengan V0 tambah GT. H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Lalu satu lagi ini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G kali H. Nah inilah nanti yang menjadi rumusan gerak dilempar vertikal ke bawah ya. Baik, itu sampai di situ ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan gerak parabola. Ya, ini sudah lebih lumayan lagi ya penerapannya. Namun tetap lagi-lagi konsepnya itu dari sini dasarnya. Kalau ini sudah tahu dan ini sudah tahu, ini pasti sudah tahu. Ya, yang penting tahu konsepnya saja. Begini. Ketika sebuah benda, ya, benda tersebut ditendang atau kita sebut saja lah misalnya sebutir peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan ya, sebutir peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan. Lantas peluru tersebut bergerak ya mengikuti lintasan parabola seperti ini. Ini lintasan parabola namanya ya. Jadi mula-mula peluru tersebut ditembakkan dengan kecepatan sebesar V0. Ini ya. Saya buatkan kecepatannya adalah V0. Antara kecepatan awal terhadap bidang mendatarnya ini membentuk sudut, kita sebut saja adalah alfa ya, atau theta, atau apa saja boleh sudutnya. Yang penting dia menyatakan sudut. Maka dengan demikian analisis vektornya adalah begini. Kalau saya uraikan dia terhadap sumbu x ini ya, oke. Saya uraikan terhadap sumbu y, kecepatannya maksudnya ya. Maka kecepatan pada sumbu x ini saya taruh V0 x. Kecepatan pada sumbu y ini saya buat V0 y. Kalau yang diambil oleh sudut itu nanti menggunakan cos kan gitu ya. Maka V0 x itu adalah V0 cos alfa. Seperti itu ya. Yang menjadi sudut itulah V0 y. Maka V0 y-nya adalah V0 sin alfa. Jadi ini untuk kecepatannya pada sumbu x dan sumbu y. Seperti itu, ya. Nah, ketika peluru itu mencapai titik tertentu. Oke. Titik tertentunya kita buat saja misalkan di sini. Ya. Ini. Maka pada saat di sini ini bisa kita proyeksikan terhadap sumbu x. Ini ya, terhadap sumbu x, ini sumbu x, dan terhadap sumbu y ini. Nah itu, ya. Sehingga panjang lintasannya pada sumbu x dan y bisa kita uraikan. Begini, pada sumbu x ini saya taruh jaraknya ke sini adalah x, gitu. Lalu ini ke sini adalah y, ya. Baik, jadi mencari x dan y. Sebelumnya benda ini bergerak hanya sepanjang sumbu y saja, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya yang bekerja pada sumbu x, sigma gaya pada sumbu x itu tidak ada, maka sama dengan 0. Kalau pada
sumbu X, di sini bisa kita simpulkan langsung bahwa pada sumbu X itu yang berlaku adalah GL B, gerak lurus beraturan. Pada sumbu Y, ya ini dia yang penting juga ya. Pada sumbu Y yang berlaku adalah GL B, BB. Karena dia bergerak lurus berubah beraturan. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau ditanyakan pada sumbu X apa saja rumusnya? Kita pindahkan saja. Rumus dari jarak X itu jarak GLB ya. S sama dengan V kali T. Sehingga bisa saya tuliskan di sini X sama dengan, jadi S-nya kita ganti dengan X ya. X sama dengan V kali T. Pada sumbu X itu berarti yang kita pakai adalah fenol X. Sehingga nilai X itu sama dengan fenol X itu sama dengan fenol cos alfa. Maka fenol kali cos alfa lantas kita kalikan lagi dengan T. Nah, itu yang menjadi rumusan ya ataupun nilai daripada si X ya, fenol cos alfa kali T. Seperti itu. Nah, sekarang pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka yang cocok sebenarnya, karena ini berlawanan dengan gravitasi, yang cocok itu adalah gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, sekarang rumus yang 3 ini kita manfaatkan untuk mencari ataupun untuk menentukan rumus yang terjadi pada sumbu Y. Itu ya. Yang pertama, VT sama dengan, oke, VT sama dengan, oke, VT sama dengan V0 kurang G kali T. Ini ya, ini yang saya bedakan. Saya lanjut ya. Maka VT itu maksudnya apa? Kecepatan di sini. Nah, kecepatan di sini karena dia pada sumbu Y, saya taruh aja adalah VY. Oke? Kecepatan mula-mulanya karena dia pada sumbu Y itu menjadi fenol Y. Kan gitu? Kurangkan dengan G kali T. Sehingga VY itu sama dengan fenol Y ini ganti fenol sinus alfa, gitu ya. Fenol sinus alfa kurangkan dengan G kali T. Nah, ini rumusnya untuk mencari kecepatan pada sumbu Y ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Oke, yang kedua. Kita pakai rumusnya ini. H. Saya tulis di sini ya. H sama dengan H sama dengan fenol T kurang setengah GT kuadrat. Tinggi yang kita tentukan tadi di titik ini, kan gitu. Maka tingginya dari sini kemari yaitu si Y. Udah, tinggal kita ganti Y. Lalu fenolnya ini adalah fenol Y, kan begitu. Sama halnya dengan tadi kita ganti fenol Y itu adalah fenol sin alfa kurang setengah GT kuadrat. Sudah dapat 2 rumus, ya kan? Ini untuk mencari tingginya si Y. Sehingga kalau muncul soal ditanya koordinatnya, tinggal masukkan nilai X-nya ini rumusnya, nilai Y-nya ini rumusnya. Nah, gitu, ya. Dan ini kan tadi seperti saya bilang tidak perlu dihafal, yang penting tahu rumus dasarnya saja. Oke? Baik, itu untuk Y-nya. Dan yang ketiga, satu lagi ya, yang ketiga, bahwa VT, oke, VT kuadrat itu sama dengan fenol kuadrat kurang 2G dikalikan dengan H. VT tadi kita ganti dengan VY. Makanya bisa kita tuliskan VY kuadrat sama dengan fenol tadi kita ganti dengan fenol Y. Fenol Y itu ini, fenol sin alfa. Lalu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan menjadi fenol kuadrat ya, sinus kuadrat alfa kurangkan dengan 2G kali Y tingginya ya. Oke. Nah, itu rumus daripada gerak parabola ya.
Nah, perlu saya ingatkan bahwa kalau kita ambil beberapa titik misalnya ya, di ini titik A, lalu ini titik B misalnya ya, yang ini titik B, lalu paling puncak ini kita buatkan sebagai titik C. Lalu dia turun ke bawah, ini kita ambil misalnya titik D dan seterusnya ya, ini titik E. Ingat, mau dimanapun posisi bendanya, saya ulang, mau dimanapun posisi bendanya, mau di A, di B, di C, di D, di E, oke, sepanjang lintasan, kecepatan pada sumbu X-nya tidak berubah. Ya, kecepatan pada sumbu X. Jadi di A, saya buat sini adalah Vx. Di B, sama ya, Vx. Mau di tinggi maksimum pun dia kecepatannya sama. Ini Vx. Turun dia begitu juga. Ini Vx-nya. Ya, yang ini Vx-nya. Seperti itu. Jadi kecepatannya pada sumbu X itu sama. Loh, kok bisa? Karena sepanjang sumbu X, resultan gayanya tidak ada. Dan sepanjang sumbu X yang terjadi adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan kecepatannya sama dengan konstan. Itu dia konsepnya ya. Jadi pada setiap titik kecepatannya pada sumbu X itu sama dengan sama ya. Jadi dia konstan ya kecepatannya. Beda halnya dengan kecepatan pada sumbu Y ya. Beda halnya kecepatan pada sumbu Y. Ketika dia di A ya, ketika di A saya buat di sini ini VY-nya. Lalu ketika sampai di B dia makin berkurang ya. Lalu ketika di titik C VY-nya itu sama dengan 0. Lalu turun dia ke bawah. Ini makin bertambah VY-nya. Lama-lama dia makin membesar atau makin besar ya VY-nya dan seterusnya. Ya. Jadi kecepatan pada sumbu Y-nya berubah ya, dan pada tinggi maksimum VY-nya 0. Lalu kecepatan pada sumbu X di setiap titiknya itu sama. Ya, sama-sama apa? Ya ini, sama-sama V0 cos alfa. Ya. Nah, itu untuk analisis daripada gerak parabola. Nah, sekarang yang perlu lagi ya kalian pahami adalah ketika dia mencapai tinggi maksimum. Ini ya, tinggi maksimum. Ini saya buat sebagai tinggi maksimum. Oke, ketika dia mencapai tinggi maksimum, catatan yang harus kita ingatkan nanti atau yang harus kalian ingat bahwa nanti yang disebut dengan VY itu harus 0, ya kan? Lalu Vx, kecepatan pada sumbu X itu sama dengan apa? Sama dengan ini, V0 cos alfa, karena dia nilainya adalah konstan. Sehingga untuk mencapai tinggi maksimum V-nya 0. Kalau kita masukkan ke sini ya. Oke. Berarti 0 sama dengan ya V0 sinus alfa dikurangkan dengan GT. Kan gitu kan? Sehingga kalau V0 sinus alfa dikurang GT itu sama dengan 0, maka kalau begitu G kali T itu tidak lain adalah V0 sin alfa. Atau T sama dengan V0 sinus alfa bagikan dengan G. Seperti itu ya. Inilah waktunya ketika dia mencapai tinggi maksimum. Ya. Ini mirip dengan yang ini tadi ya. Oke, mirip dengan itu ya. Cuma di sini ada pakai sinus alfa. Itu untuk waktunya mencapai tinggi maksimum. Waktunya naik itu sama dengan waktunya turun. Oke? Waktunya naik itu sama dengan waktunya turun. Berarti waktunya berada di udara itu 2 kalinya. Seperti itu ya, 2 kalinya. Nah, berikutnya, kalau kita jabarkan ini, ketika dia mencapai tinggi maksimum, ya, ketika dia mencapai tinggi maksimum, ketika itu maksimum, maka ini 0, kan gitu kan? 0 kuadrat itu sama dengan ya V0 sinus alfa dikuadratkan V0 kuadrat sinus kuadrat alfa kurang 2G. Y tingginya menjadi H maksimum. Berarti ini 2G H maksimum.
Sehingga kalau mencari 2G Hamas itu adalah V0 kuadrat sinus kuadrat alfa. Atau H maksimum itu tidak lain adalah V0 kuadrat sinus kuadrat alfa, lalu kita bagikan dengan 2G. Pindahkan ya, 2G. Nah, itulah untuk mencari besarnya ataupun rumus daripada H maksimum, ya, H maksimum. Jadi sekali lagi tidak perlu dihafalkan, yang penting tahu konsep dasarnya saja, ya. Baik, ini untuk gerak parabola. Tambahannya nanti adalah energi, ya, energi. Pada saat yang mencapai tinggi maksimum, nanti ada energi kinetiknya. Energi kinetiknya ada. Kok bisa ada energi kinetiknya? Karena kecepatannya ada, yaitu kecepatan pada sumbu x. Jadi tinggal dimasukkan setengah mv kuadrat, v-nya gantikan dengan ini. Oke. Energi potensial yang mencapai tinggi maksimum udah mgh, ya. Hanya ganti menjadi h maksimum, yang ini rumusnya. Itu ya. Nah, energi mekaniknya gimana? Tinggal jumlahkan energi potensial ditambah energi kinetik. Satu lagi, kalau ini H maksimum tinggi dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Sekarang jarak mendatarnya ini ke sini. Nah, untuk mencari yang ini kemari atau X maksimum itu kita kembalikan ke sini. X sama dengan V0 cos alpha dikali T, kan begitu? Maka T-nya yang kita ganti adalah ini kan dari awal sampai akhir, berarti waktunya berada di udara. Waktu di udara itu dikalikan ini dengan berapa tadi? 2. Maka ini 2 V0 sinus alpha per G. Sekali lagi ya, 2 V0 sinus alpha per G. Kita masukkanlah ke sini. Itulah nanti menjadi rumus daripada X maksimumnya. Nah, seperti itu untuk gerak parabola. Nah, tambahannya nanti adalah gerak mendatar, ya. Kalau gerak mendatar itu seperti menjatuhkan bala bantuan, ya, ataupun benda dari pesawat terbang, atau menjatuhkan bom, ya, dari ketinggian tertentu, maka lintasannya itu nanti tidak datar seperti ini, ya, tapi dia membentuk gerak mendatar, ya, mirip dengan gerak parabola, ya. Jadi nanti menggunakan analisis kecepatannya pada sumbu x itu sama dengan V0, lalu pada sumbu y-nya kita pakai analisis dari derajat bebas. Nah, gitu, ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan pada video pembelajaran ini kepada kalian semuanya. Jadi nanti sudah bisalah dikerjakan soal-soal yang terkait dengan mekanika yang pertama ini, yaitu analisis tentang vektor, kemudian analisis gerak lurus sampai nanti ke gerak mendatar ataupun gerak parabola. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat, ya. Dan terima kasih. Selamat siang dan tetap semangat.